Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, monggo kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, mau kita tansah aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mencukupi semua yang kita perlukan untuk hidup. Yang kita minta atau yang kita tidak minta, Allah senantiasa mencukupi. Karena rahmat dan rahimnya, kita enggak pernah minta mohon kepada Allah supaya jantung kita terus berdetak, tetapi Allah terus saja memberikan kepada kita kesempatan untuk berdetak terus jantung, baik ketika kita tidur maupun tidak tidur. Kita enggak pernah minta kepada Allah supaya mata kita lobok, ya, tetapi dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita tidak sesek. Umpamane mripate dhewe iki digawe sesek, ya kaya mripat bandeng mendel. Allah memberikan kepada kita nikmat itu, dan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masih hidup, masih bisa menghirup udaranya dengan bebas. Syukur, alhamdulillah. Jamaah sekalian ingkang kula aturi, ingkang kula hormati, izin niki kula cobi badhe maos. Karena ini sudah hampir waktunya Ramadan, saya akan baca, atau mari kita sama-sama baca ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban kita berpuasa. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa kewajiban puasa itu dilakukan beberapa hari, dan ayat yang menetapkan bahwa puasa di beberapa hari itu adalah di bulan Ramadan, dan bagaimana pula cara berpuasa yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat mulai dari ayat 183, ya, 183 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 187. Ayatnya tidak pendek-pendek, ayatnya cukup panjang-panjang. Nek diwaca kemudian kita urai agak pelan-pelan, mungkin sampai nanti jam 7. Jam 7. Pripun Pak 7? Mboten nggih. Kita tetap saja seperti biasa, nanti jam 5:30 kita selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Yang pertama tentang kewajiban puasa kita jumpai di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah yang isinya berita tentang ketetapan Allah bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya, sebagaimana Allah juga sudah menetapkan puasa itu bagi orang-orang sebelum periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyam. Jamaah sekalian, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi puasa adalah as-siyam atau as-saum. Di dalam ayat ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-siyam. Ya. Puasa itu apa? Kalau sholat kita sudah hafal definisi sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Lalu kemudian siyam, puasa itu apa? Puasa kata lainnya adalah imsak. Al-imsak, ya, asyam itu al-imsak, ya, dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya dimulai dari fajar shadiq sampai dengan matahari terbenam. Siyam sama dengan imsak. Di lingkungan kita, ya, ada penanda waktu sebelum masuk subuh kira-kira 10 menit ada tanda imsak. Apa maksudnya? Sementara puasa itu imsak. Jadi kalau kita sedang berpuasa artinya kita sedang imsak. Imsak itu mencegah. Mencegah apa? Dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari waktu subuh sampai dengan matahari terbenam. Sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jadi imsak puasa itu dilakukan selama 1 hari. Jadi kalau kata ada al-imsak lalu kemudian masih ada waktu sampai dengan sekitar 10 menit, maka sebenarnya itu adalah peringatan. Al-imsak yang dikumandangkan di masjid-masjid sebelum masuk waktu subuh itu sebagai peringatan bahwa kita sudah hampir waktunya mulai puasa. Masih sekitar 10 menit. Nah, ketika masuk waktu subuh, itulah kita memulai imsak yang sebenarnya, memulai puasa yang sebenarnya sampai dengan matahari terbenam. Nah, baik, sebagaimana yang diajarkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian pada bertakwa. Satu, kewajiban siam. Lalu kemudian yang kedua, ayat berikutnya menerangkan tentang
puasa itu dilakukan pada hari-hari yang terbilang. Ayyamam ma'dudat. Ayyam itu jamak dari yaum. Ayyam yane kudune double. Nek yane ora double dadi ayam. Ayam iku padha karo pitik. Nah, beda ayam bukan ayam. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang. Ya, berarti tidak hanya sehari, tetapi beberapa hari. Ya, beberapa hari yang terbilang. Nah, beberapa hari yang terbilang itu berapa? Sampai di ayat ini belum dijelaskan. Baru nanti di ayat berikutnya. Nah, ayat ini kemudian memberikan penjelasan tentang faman kana minkum maridun, faman kana minkum maridun, maka barang siapa ada di antara kalian, maridun iku sakit. Marid sakit. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sakit itu di dalam bahasa Arab ada sebutannya sakit, marid, ada sebutannya adza. Nah, marid itu sakit ya, kaya misalnya ono tipes, ono yang sampai kemudian ada panas dan sebagainya. Kemudian ada adza. Adza itu juga penyakit, tetapi penyakit sing bangsane reget-reget, koreng, gudik. Nah, ngono ku tidak termasuk marid. Sehingga orang yang dalam menderita gudiken, maaf ya, itu tidak termasuk diizinkan untuk tidak puasa, enggak masuk dalam sebutan maridun. Ya, bukan itu. Panunan, ya itu ya, nah, itu termasuk ada. Faman kana minkum maridun aw ala safar, atau atas dalam keadaan perjalanan safar, fa'iddatun maka hitunglah min ayyamin ukhar, ya, dari hari-hari yang lain. Ya, setelah tadi puasa itu dilaksanakan di hari-hari yang terbilang, maka ketika di hari-hari terbilang dalam keadaan puasa itu sakit atau dalam keadaan bepergian, maka faidatum min ayyamin ukhor, maka pengertiannya jadi boleh tidak puasa, tetapi hendaknya dihitung diganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat ya melaksanakan puasa pada hari-hari itu karena umurnya sudah lanjut atau karena sakitnya sudah tidak bisa diharap untuk kesembuhannya, maka boleh bisa diganti dengan fidyah. Fidyah itu asalnya dari kata fidaun. Sering kita dengar fidak ya. Fidak, nah itu fidyah. Fidak itu ganti tebusan. Jadi nek ora kuat poso karena tua, karena sakit yang sudah parah, maka ditebus. Posone ditebus nganggo fidyah namanya. Ya. Fidyah. Ya berapa takaran fidyah? Nah, ini yang sering kita dengar ya sakmut. Untuk memberi makan fidyahnya dalam bentuk apa? Ta'amu miskin di dalam ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Dan bagi orang-orang yang berat melakukan puasa itu, hendaknya dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Miskin itu satu, nek akih iku masakin. Ya, maka fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin. Jadi pada hari di mana dia tidak puasa, maka di hari itu untuk hari itu dia dipersilahkan untuk menebusnya, ganti puasanya dengan memberi makan kepada seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, dan siapa yang tatawwu khairan dengan baik, fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian semuanya pada puasa itu bahkan lebih baik. Jadi tadi itu ada keringanan, orang yang sakit, orang yang bepergian, orang yang sudah tua, ya katakan begitu. Nah, kalau dia masih mampu puasa, wa antasumu khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian pada mengetahui. Nah, sama sekalian sampai sudah 2 ayat, ya, sampai 2 ayat kita dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu puasa diwajibkan kepada orang yang beriman. Kemudian yang kedua, puasa yang diwajibkan pada orang yang beriman itu dilakukan pada beberapa hari. Lalu ada keringanan-keringanan pada hari-hari puasa itu. Lalu kemudian ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, Syahrul Ramadana, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang unzila fihi diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas, yang berguna untuk memberikan hidayah. Al-Qur'an itu bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan tentang hidayah, wal furqan, dan membedakan dan pembeda. Sekilas di sini menyebut bulan Ramadan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jamaah sekalian, peringatan nuzulul Qur'an itu ada di bulan Ramadan. Nah, bukan selalu Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, atau bukan berarti Al-Qur'an 30 juz yang kita sudah sampai di sini, Al-Qur'an sudah ada di tengah-tengah kita, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Yang diturunkan di bulan Ramadan diterangkan itu adalah hanya 5 ayat pertama yang ada di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dan seterusnya 5 ayat itu. Kemudian selebihnya sampai dengan 114 surat, ya, itu diturunkan secara bertahap hampir selama 23 tahun. Diturunkan sedikit demi sedikit. Ada yang karena menjawab pertanyaan, ada yang karena terjadi sesuatu, ada yang karena sengaja diturunkan tanpa sebab. Nah, selama
hampir 23 tahun. Nek cah sekolah iku dihitung ke 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi dari ayat yang pertama Iqra sampai dengan yang terakhir Al yauma akmaltu lakum dinakum itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu lama diturunkannya, masa diturunkannya Al-Quran diterima oleh Rasulullah. Nah, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan yang disebutkan di ayat ini hanyalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, baru sampai ini Bapak Ibu sekalian. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa menyaksikan minkum di antara kalian, menyaksikan apa? Asyahra, bulan Ramadan itu, falyasumhu, maka hendaklah ia puasa pada bulan Ramadan itu. Jadi urutannya baru tadi ya. Yang pertama Allah menetapkan puasa. Lalu kemudian yang kedua, puasa itu ditetapkan dilakukan beberapa hari yang terbilang. Nah, lalu kemudian baru sekarang ayat berikutnya menetapkan hari-hari yang terbilang itu adalah bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan nanti ada kalimat walitukmilul iddata, supaya digenepke, disempurnakan bilangan bulan Ramadan. Faman syahida, maka siapa yang menyaksikan minkum syahra, di antara kalian datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka puasalah. Nah, sekarang menyaksikan itu bisa dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Ya sudah bisa dihitung karena hitungannya, karena perjalanan matahari, bulan, bintang, bumi itu konstan rapi sehingga bisa dihitung. Nah, sekarang tanggal berapa? Sya'ban. Saniki niki tanggal pinten ruwah, Bu? Sing wis ruwahan ping pira? Tanggal pinten niki ruwah, Pak? Wis mentek nggih. Nah, ngene piye? Tanggal 1 Ramadan jeng napa? Jeng napa? Jeng? Nggih. Fama syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan, menyaksikan. Nah, sekarang ini kan sudah bisa dihitung. Kalau dulu yang namanya menyaksikan itu ya melihat bulan hilal. Nah, sekarang hilal bisa dilihat ketika belum kelihatan. Sudah bisa ditetapkan sebelum hilal itu nampak. Sebab apa? Hitungannya semakin baik berdasarkan aturan Allah, sunnatullah yang sangat bagus, sehingga manusia bisa menghitungnya juga secara akurat. Akurasinya sekarang sudah sangat tinggi. Informasinya Bapak sekalian, ini sudah sepakat kayaknya NU, Muhammadiyah, pemerintah, Persis dan semua organisasi Islam menetapkan bahwa puasa Ramadan dimulai tanggal 1 Ramadan. Saya masih. Nah, sepakat, nggak ada yang ikhtilaf. Nah, hanya tanggal 1 Ramadannya aja yang kadang-kadang tidak bersamaan. Nah, sekarang ini sudah dibantu. Muhammadiyah itu sudah menyusun kalender hijriyah global internasional. Ya,
diharapkan kalender itu bisa digunakan oleh umat Islam seluruh dunia. Kalender Hijriah global yang hitung-hitungannya, standar hitungannya mirip dengan hitungan kalender miladiah. Pergantian hari itu bukan di awal malam, tetapi pergantian hari menurut kalender global itu dimulai pada jam 00 tengah malam. Nah, jadi begitu. Nah, alhamdulillah besok ini kayaknya tanggal 1-nya memang bareng loh. Jadi besok ini hari Jumat nih, Jumat Wage kok. Jumat Wage niku Pak Cipto yang milih ke aku dipilih nenek Jumat Wage. Jumat Wage niku kan hurduk sama laduk. Ini Jumat 8 hari lagi kita sudah akan masuk puasa. Hari Sabtu nih kayaknya Sabtu kita akan mulai puasa. Sabtu tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 30 tanggal 1 juga ya. Tanggal 1 Maret. 1 Maret 1 Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng puasanya. Nek puasa nih bareng iku ganjil genepe penak. Lah nek ora bareng ngono kuwi yo genep kabeh apa ganjil kabeh. Sing dhisik umpamane besok iku ana Setu ana Ahad misale. Nah, sing Setu tanggal ganjile Setu. Sing Ahad tanggal ganjile Ahad. Padahal kanggone sing Setu Ahad wis tanggal genep. Dadine engko ora cetha. Sing genep sing endi, sing ganjil endi, apa genep kabeh apa ganjil kabeh. Wallahu a'lam. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, puasa Ramadan pada waktu ya ini ayatnya yang menetapkan ya. Faman kana minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Diulang lagi, siapa yang dalam keadaan sakit atau bepergian maka bisa diganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki yang baik-baik, yang mudah-mudah, maaf. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kalian yang mudah-mudah, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Nah, Ramadan berapa hari? Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Jadi yang tidak ada halangan, sempurnakan bilangan bulan Ramadan langsung. Yang ada halangan dihitung. Nah, nanti disesuaikan di hari yang lain sehingga genep hitungan bulan Ramadan. Insya Allah bulan Ramadan yang akan datang ini akan umurnya 30 hari. Jadi puasa kita insya Allah 30 hari. Dan lagi-lagi sudah sepakat tidak ada perbedaan. Besok jenengane Idul Fitri ini podo tanggal 1 Syawal. Nah, cuma tanggal 1 Syawal aja mudah-mudahan bareng. Ya besok ya insya Allah bareng tanggal 1 Syawalnya bertepatan dengan tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret. Jadi nek besok nek ana sing takon ya aja dijawab bodone Idul Fitri ini tanggal piro? Idul Fitri tanggal 31 Maret. Idul Fitri ya tanggal 1 Syawal. Ya masa bodoh tanggal 31 Maret. Kemudian diselani ayat wa idza sa'alaka ibadi anni masih lanjut tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan itu
dan hendaklah kalian pada bertakbir mengagungkan asma Allah atas apa yang sudah dihidayahkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian pada bersyukur. Ya mas kalian, masih ada 2 ayat yang panjang-panjang yang kaitannya dengan ini. Saya akan baca mencolot di ayat yang ke 187. Nah, tata cara puasa. Jadi tata cara puasa sudah diatur di dalam Al-Quran. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa. Ar-rafats ila nisaikum, bergembira ria dengan istri-istri kalian. Ya. Malam hari tidak puasa. Jadi puasa itu ketentuannya memang hanya di siang hari, dari fajar shadiq sampai matahari terbenam. Malam harinya bisa boleh melakukan apa saja, dengan istrinya, dengan suaminya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian. Begitu juga kalian adalah pakaian dari istri-istri itu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bagaimana kalian pada berbuat tidak baik, mengkhianati diri sendiri. Karena dulu itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, kalau puasa itu malamnya juga nggak boleh apa-apa. Nah, harus menjauhi ketika puasa itu, tidak boleh mendekati istrinya di malam hari, apalagi di siang hari. Nah, Islam memudahkan, malam hari boleh, ya. Nah, ketika sudah berbuka sampai dengan nanti masa mulainya puasa. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka oleh karena itu sekarang bergembira rialah, pergaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan buat kalian. Fakulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai dengan malam itu ada pertanda garis putih di sana yang membelah antara gelap dengan gelap. Artinya mulailah fajar shadiq. Nah, mulai berpuasa, mulai imsak itu. Ya. Puasa artinya imsak, mulai imsak, tidak makan, tidak minum sampai nanti matahari terbenam. Summa atimmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kamu ilal lail, sampai dengan datangnya waktu malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu bermubasyarah, antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian lagi pada iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah tata cara puasa yang sudah diatur oleh Allah. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu dekat-dekat untuk melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Nah, demikianlah Allah menjelaskan, menerang-nerangkan ayat-ayatnya untuk sekalian manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan pada bertakwa. Nah, sama sekalian, saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita menyongsong datangnya bulan Ramadan dengan gembira. Semuanya sudah dipersiapkan. Masjid-masjid, musola-musola sudah pada mempersiapkan diri, menata fisik dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu ketemu dengan Ramadan yang datang dan sehat, bisa ngisi aktivitas di Ramadan dengan baik, insya Allah. Baik, saya akhiri sampai di sini dan mohon maaf diakhiri dengan selamat masuk di bulan Ramadan untuk menunaikan mengisi aktivitas Ramadan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim dzurriyyatana min afatid dunya wa min azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minkum yunakum samudra sami. Alhamdulillah monggo sarengan kita tutup kanthi maos alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.